Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, mau nyari smartphone di bawah 2 juta dengan prosesor yang kenceng, RAM dan storage yang besar, baterai besar, layar besar. Ya emang sulit ya kalau mau nyari di rentang harga 1 jutaan ini karena komprominya pasti banyak. Tapi kali ini kami cukup terkejut dengan hadirnya smartphone terbaru dari Infinix yang satu ini. Sebetulnya nggak terkejut amat sih, seri Note-nya juga mirip-mirip seperti ini. Tapi ini ada di seri Hot kali ini. Ya, ini adalah Infinix Hot 10s. Ya, Infinix Hot 10s kali ini ditujukan untuk kalian suka main game smartphone karena dia dibekali dengan SoC MediaTek Helio G85 dengan harga 1 jutaan. Ini membuatnya jadi sangat menarik karena biasanya SoC ini ketemunya di harga 2 jutaan lebih dikit, biasanya gitu ya. Tagline-nya aja, gaming anti nge-lag. Klaim yang berani nih ya. Nah, untuk unit yang kami review kali ini adalah edisi spesial kolaborasi dengan Mobile Legends. Jadi, akan ada perbedaan dari segi isi box-nya, desain smartphone-nya, dan tema UI-nya kalau dibandingkan dengan kalian membeli varian warna yang lain. Oke, kita lihat dulu isi box-nya ya. Ada unitnya, ada clear hard case ya. Clear hard case loh, bukan soft case ini ya. Ada clear protector plastik yang tersedia tapi terpisah, jadi mesti masang. Ada charger 10 watt ya, walaupun dia bisa ngecas 18 watt tapi dikasih yang 10 watt. Kabel micro USB ya. Kemudian sebuah pin Mobile Legends berwarna emas, ada SIM ejector dan ada dokumen. Dari si desain kita bisa lihat di sudut pandang tertentu black covernya akan terlihat pattern garis-garis ya. Karena ini unit edisi Mobile Legends, di back covernya ada logo Mobile Legends beserta tulisan Legendary yang besar di sini. Nah, pilihan warnanya sebetulnya ada Morandi Green, ada 7 degrees Purple, ada Heart of Ocean dan ada 95 degrees Black. Nah, back covernya ini polikarbonat dengan material frame polikarbonat. Tentunya harga segini nggak bisa berharap ini dari metal ya. Dimensi 171,5 mm kali 77,5 mm kali 9,2 mm. Jadi 77,5 mm berarti dia tidak terlalu lebar sebenarnya. Untuk bobotnya di 210 gram. Ya, ini emang smartphone yang cukup besar dan tidak terlalu ringan juga. Di sisi-sisinya kita bisa lihat di kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Di sisi atas kita bisa lihat ini kosong. Di sisi kiri ada slot SIM tray non-hybrid ya. Triple slot di sini, bisa dual SIM plus 1 micro SD sampai dengan 512 GB. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada microphone, ada port micro USB dan ada speaker. Ini speaker tentunya mono. Nah, mikrofonnya emang cuma ada satu di sini, jadi pastikan kalau kalian merekam audio atau lagi rekam video, tangan kalian nggak nutup mikrofon yang satu itu ya. Jangan sampai ketutup, nanti suaranya jadi mendem. Nah, di sisi belakang ada kamera utamanya, LED flash, ada fingerprint sensor, dan spek kameranya adalah wide kamera 48 megapiksel f1.8 dengan kemampuan rekaman video sampai dengan 2K 30 fps. Kemudian yang dua kamera lagi adalah AI kamera dan depth kamera. Jadi sebetulnya kamera utamanya ya cuma satu itu aja ya. Desain modul kamera memang membuat persepsi seperti ada 4, tapi memang yang utamanya cuma satu yang 48 megapiksel. Di sisi layar kamera selfie 8 megapiksel ada di situ dan ini bisa juga merekam video sampai dengan 2K 30 fps. Terima kasih, bukan cuma 1080p. Earpiece juga ada di sini. Ada 2 lampu flash di sisi bezel atasnya. Jadi ini bisa membantu kalian untuk selfie atau bisa juga jadi lampu notifikasi. Untuk layar ini ukurannya tidak kecil, di 6,82 inci. Resolusinya adalah HD Plus atau 720 x 1640 pixel. Refresh rate-nya ini sudah bisa mencapai 90 Hz ya, tinggi refresh rate-nya ya. Ini menarik nih. Dia punya fitur auto switch refresh rate. Jadi refresh rate-nya akan menyesuaikan diri berdasarkan aplikasi yang digunakan supaya lebih hemat baterai. Sementara itu dari sisi brightness memang tidak disebutkan di beberapa nits. Untuk pemakaian outdoor yang super terik memang terlihat kadang-kadang agak sulit ya dilihat layarnya. Tapi udah wajar kok untuk layar-layar smartphone di harga 1 jutaan. Nah, yang menariknya lagi, layar ini sudah memiliki fitur eye care untuk membuat mata jadi lebih nyaman melihat layar dengan membuat layar jadi sedikit lebih kuning. Ini cocok kalau kalian yang sering nonton atau baca malam-malam mungkin ya, biar lebih nyaman matanya. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah MediaTek Helio G85. RAM untuk yang kita uji ini 6 GB.
Iya, di bawah 2 juta, RAM-nya 6 GB. Untuk storage 128 GB. Ada varian lagi yang lain yang 4 GB RAM dengan 64 GB storage. Untuk baterai juga tidak kecil di 6000 mAh. Ya, jadi nggak heran ya kalau bobotnya sedikit berat. Chargingnya sebetulnya support sampai 18 watt, sayangnya memang charger bawaannya cuma yang 10 watt. Untuk OS dia menggunakan XOS versi 7.6.0, ini udah Android 11. Untuk sensor dia punya proximity sensor, ada e-compass, ada G-sensor, ada light sensor, dan ada gyro, tapi ini gyronya software. Lalu untuk konektivitas dia masih 4G, ya iyalah ya di bawah 2 juta masih 4G. Wi-Fi 5 di sini ya, catatan ya, tapi Wi-Fi 5 GHz-nya ini munculnya kalau kalian masuk ke flight mode terus kalian restart. Nanti kalian bisa lihat bahwa dia bisa nyambung ke Wi-Fi 5 GHz. Tentunya ada Bluetooth dan ini punya FM radio. Sayangnya memang belum punya NFC. Memang ada versi yang katanya pakai NFC, tapi di Indonesia untuk sementara ini yang hadir yang belum pakai NFC. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Antutu 8 180.000? Enggak, 205.447. Lumayan tinggi di sini. Antutu 9 mencapai 242 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 single core-nya di 368 dengan multi-core di 1334. Lumayan tinggi ya. Untuk 3D Max Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, graphics core-nya adalah di 1262. Sementara itu GFX Bench 1080p T-Rex off-screen 45 fps. Oke, sekarang mari kita langsung coba gaming. Tes apa ya? Ya Mobile Legend dulu lah, gimana ya Mobile Legend dulu ya. Setting default itu udah langsung high, HFR on, shadow off. Hasilnya rata-rata di 59 fps. Cuma kadang-kadang ada stutter kecil di gameplay, tapi secara keseluruhan memang sudah sangat-sangat nyaman. Jadi cukup wajar ya kalau ada logo legendary di sini. Nah, kemudian untuk PUBG Mobile, setting maksimumnya ada di Smooth Ultra. Kita coba mainkan satu match sampai sekitar 25 menit dan kita bisa melihat bahwa dia bisa memperoleh 40 fps lancar, nggak ada masalah. Sayangnya memang karena gyronya software jadi agak delay. Lebih nyaman kalau nggak dipakai gyronya ya. Kemudian kita masuk ke game Genshin Impact. 1 jutaan Genshin Impact. Oke lah, kita coba Genshin Impact ya. Settingnya di lowest 60 fps. Kita traveling dari Liyue ke Mondstadt, ke Liyue lagi selama 30 menit. Hasilnya rata-rata masih bisa mendekati 30 fps, tepatnya 27 fps. Ini terhitung bisa dimainkan, tapi memang ada aja sih stutter-stutter di sana-sini ya. Apalagi kalau lagi battle, kadang-kadang memang agak stutter. Tapi lagi-lagi, ingat harganya. Lalu untuk Minecraft, render distance-nya kita bisa pasang di 8 chunk. Di sini hasilnya fluktuatif di kisaran 60 sampai 80 fps ya. Hasilnya rata-rata kita dapat di sekitar 66 fps. Ternyata memang masih bisa ngejalanin game di atas 60 fps juga ya. Nah, untuk baterainya, kalau kita main Genshin Impact selama 30 menit, dia hanya turun 8%. Ya, baterainya besar memang ya. Lalu untuk charging, 0 sampai 50% dia butuh waktu 1 jam 20 menit, sementara 0 sampai 100% dia pakai 3 jam. Nah, ini memang pakai charger bawaan yang 10 watt. Untungnya kalau pakai charger yang bisa mengisi di kisaran 15-18 watt, smartphone ini bisa terisi baterainya lebih cepat juga. Untuk pengujian baterai dan nonton video 1080p, kami bisa memperoleh kisaran 33 jam sebelum baterainya habis. Ya, ini adalah salah satu smartphone paling irit yang mantap banget performanya. Lalu bagaimana untuk suhunya? Kita coba lagi, kita tes lagi Genshin Impact selama 30 menit, settingnya di lowest 60 fps. Kita pakai Wi-Fi dan brightness di 50%. Layar itu sisi paling panasnya ada di 44 derajat Celcius. Sementara bodi belakang itu sisi paling panasnya, ya bukan seluruh bodi ya, titik paling panasnya aja itu di area dekat modul kamera di kisaran 50 derajat Celcius. Sebenarnya tangan sih nggak terlalu berasa panas karena kita bisa lihat di sini kalau suhunya tidak tersebar merata. Suhu tertinggi itu cuma di satu titik aja. Area lain tuh cuma di kisaran 40 derajat Celcius. Jadi selama tangan kita nggak menyentuh daerah yang paling panasnya sih rasanya baik-baik aja ya. Nah, kalau untuk main Mobile Legends gimana? Ya adem. Setelah main satu match, kita bisa lihat bahwa layar paling panasnya di 41 derajat Celcius, sementara bodi belakang titik paling panasnya loh, itu di 42 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera. Ya, jadi ini adalah kamera selfie-nya dari Infinix Hot 10S. Gimana hasilnya? Mungkin skin tone saya agak sedikit ke arah merah ya, sedikit aja, nggak terlalu masalah, masih bisa dicune. Kemudian ada satu hal yang menarik, ini saya bisa zoom in di sini, zoom in 2 kali, jadi siapa tahu ada yang butuh pada saat video selfie lebih dekat bisa, dan bisa langsung dikecilin lagi di sini. Nah begitu ya. Oke, saya juga kali ini tidak pakai mikrofon tambahan, jadi suara dari luar pasti akan masuk. Jadi kalian bisa dengar langsung suara-suaranya seperti apa.
Dan kali ini saya pakai tripod kecil untuk megang supaya tidak nutupin mikrofonnya. Oke, kita coba jalan aja langsung sekarang ya. Ini memang nggak ada stabilizer di sini, jadi mesti agak sedikit hati-hati kalau kalian pakai buat jalan-jalan ya. Buat vlogging itu agak hati-hati. Tapi kualitasnya oke sih menurut saya ya. Gambarnya oke. Nah, kalau dipakai backlight gimana? Ya, kurang lebih seperti itu kalau pakai backlight ya. Dia masih bisa menjaga ini ya, muka saya tetap masih oke. Kita teruskan lagi jalannya ya. Ya, untuk detail sih saya bilang ini oke banget sih sebetulnya. Oke, ini kualitas dari kamera belakangnya si Infinix Hot 10S. Kalau dipakai jalan kurang lebih seperti ini, ya ini memang tidak ada stabilizer, jadi mesti hati-hati. Tapi detail sih oke ya, detail ya. Kita nggak ada komplain di sini soal detail. Coba kita lihat kalau untuk fokus dekat bisa nggak dalam video ya. Oh oke, dia juga bisa fokus cukup dekat di sini. Nice, ya warna juga oke banget. Oh, hai. Nah, cepat ya fokusnya ya. Ya, jadi gimana hasilnya? Lumayan oke ya. Warna lumayan keluar, memang tidak ada stabilizer, tapi untuk harga segini sih nggak banyak komplain, terutama dengan prosesornya udah kencang, jadi saya tahulah fokusnya memang bukan di kamera-kamera banget memang ya. Nah, untuk autofocus juga oke, bisa deket juga, dan ketajaman oke, dan yang menarik adalah untuk foto-foto. Ya, jadi untuk foto-foto memang bukan yang tajam, tapi memang kalau kami lihat itu tidak melakukan over sharpening, warnanya oke, dan tidak ada over sharpening. Biasanya terjadi over sharpening di banyak banget smartphone. Di sini nggak terlalu terjadi over sharpening. Ini menyenangkan sekali karena memang kalau ketajaman enaknya jangan berlebihan supaya kita bisa tajamin belakangan atau kita mau pilih efek soft. Nah, di sini kita masih bisa pilih agak soft sedikit karena tidak terlalu terjadi penajaman yang berlebihan. Oh ya, sedikit catatan bahwa untuk rekaman kamera dia bisa merekam sampai 2K. Jadi paling nggak kalau mau resolusi lebih tinggi kita bisa dapat yang sedikit ekstra detailnya. Dan 2K itu berlaku untuk kamera depan dan kamera belakang. Ini patut dicontoh nih buat brand-brand lain. Karena kalau emang kalian nggak bisa 4K, paling nggak kasih 2K lah biar ada sedikit ekstra resolusi di situ. Oke, sekarang kita ada di dalam ruangan ya. Masih tetap pakai mikrofon bawaannya aja, nggak pakai yang lain-lain lagi. Dan ini kondisi ruangannya kurang lebih yang akan terjadi kalau kalian mungkin conference call, pakai Meet, pakai Zoom, dan lain-lain. Mungkin sedikit lebih gelap ya, karena cuma ada satu lampu kecil doang dan ketutupan dengan lampu-lampu lain saya yang tidak dinyalakan sama sekali. Ya cuma di belakang PC saya nyala ya, buat aksen aja. Nah, kalau mau lihat kondisinya saya pasang lampu studio kurang lebih adalah seperti ini. Ya, jadi kalau begini ini lampu studio nyala. Gimana hasilnya? Oke, detailnya gimana? Mantap. Ini saya baru rekam di 1080p aja. Nah, kalau misalnya lampu saya dimatikan semua jadinya seperti ini benar-benar total nggak ada lampu kecuali ya PC di belakang, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, Infinix itu nggak kalah akal ya. Dia punya lighting spesial. Sebentar, saya hidupkan. Iya, ini adalah efek dari penggunaan dua lampu. Ya, dua lampu bukan cuma satu. Jadi memang cukup terang walaupun dalam kondisi yang gelapnya luar biasa. Ya, ini sangat menguntungkan sekali dan barang langka ya. Ada dua lampu untuk selfie. Iya, jadi yang menarik di sini adalah hasil videonya dari kamera selfie yang cukup oke, bahkan bisa dipakai buat content creation karena dia bisa nge-lock ke mata saya terus, jadi paling enggak mata saya akan terang terus ya. Jadi nggak akan terlalu banyak guncangan naik turun, gelap terang karena pengukurannya lumayan konsisten. Padahal saya pakai baju hitam di sini harusnya agak berantakan gelap terang, tapi ternyata di sini cukup aman. Rasanya kalian tinggal nambahin mikrofon tambahan aja dan harusnya suara juga jadi lebih oke lagi. Dan ini kan pakai jack 3,5 mili, jadi mudah lah ya. Ya, secara keseluruhan mengingat harga dan performance yang ditawarkan, kita cukup impress dengan apa yang bisa diberikan dari kameranya si Infinix Hot 10S ini. Karena kami nggak nyangka bahwa ternyata masih bisa dipakai untuk content creation juga. Dan yang jelas kalau ini dipakai untuk belajar, ya ini pasti oke banget karena kualitas kameranya yang oke seperti ini ya. Nah, kalau nanya untuk Netflix bagaimana, sayangnya memang dia belum L1 di Netflix ya, masih L3 ya. Kemudian untuk touch delay kita pakai Real Drum atau PUBG sama aja, itu nggak ada masalah. Kita tidak merasakan bahwa ada delay di touchscreen-nya ya. Kemudian untuk haptic feedback, ini sebetulnya sih lumayan oke sih, getarannya nggak terlalu panjang, bukan yang paling bagus, tapi
banyak sekali yang kami rasakan, bahkan yang harganya di atas itu lebih buruk daripada ini. Overall sih kami merasa bahwa ini masih nyaman banget untuk dipakai ngetik-ngetik, walaupun itu mau ngetik chatting lama gitu masih oke banget. Oke, untuk harganya yang versi 6GB 128GB, harga normalnya memang masih di kepala 2.099.000, tapi harga awalnya, harga perkenalannya ada di 1.899.000, membuat dia jatuhnya di bawah 2 juta rupiah. Lalu untuk yang versi 4GB RAM dengan 64GB storage itu harga normal di 1.799.000 dengan harga perkenalan di 1.699.000. Nah, kalau saran kami sih, kalau emang kalian butuh layar besar, langsung aja ke 6128. Kayaknya itu lebih pantas untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Hal yang perlu diperhatikan, bodinya memang besar dan berat, tapi lagi-lagi ini baterainya 6000 mAh ya. Kita ngetes baterai aja setengah mati, lama gitu. Untuk desain Mobile Legends ini memang mungkin tidak untuk semua orang ya. Fans Mobile Legends mungkin akan suka, tapi buat yang lain mungkin akan kurang cocok. Tapi tenang, kan ada opsi warna yang lain yang lebih netral. Untuk kamera di harga segini memang rata-rata kameranya cuma ada satu ya. Kamera utama cuma ada satu, nggak ada ultra wide. Jadi jangan terlalu banyak berharap ada ultra wide atau ada tele di sini ya, tentunya sesuai dengan harganya. Lalu iklannya memang kadang-kadang terasa agak intrusif, tapi ya memang kalau kalian mau dapat yang murah ya kalian harus sedikit extra effort untuk menghalaunya ya tentunya ya. Lalu portnya memang masih micro USB dan mikrofon cuma satu ya, harus ekstra hati-hati kalau lagi rekaman. Saran saya sih pakai tripod kecil kalau misalnya kalian mau vlogging gitu ya. Nah, satu lagi buat tim mendang-mending mungkin akan komplain kalau layarnya cuma 720p atau mungkin dibilang HD+. Buat kami untuk kelas harga ini malah layarnya menguntungkan dan kami nggak merasa lihat kotak-kotak atau burem. Enggak sih, nggak merasa seperti itu sama sekali. Hal yang sama dengan Note 8 yang dulu juga kami nggak merasa seperti itu. Yang jelas, resolusi yang lebih rendah ini bikin beban kerja smartphone jadi lebih ringan juga, terutama untuk gaming. Dari sisi yang kami sukai, performanya kencang untuk kelas harganya, luar biasa kencang. Salah satu smartphone dengan layar 90Hz di bawah 2 juta. Ini barang langka, 90Hz layarnya loh, kekinian sekali. Lalu RAM dan storage yang 6128 ini ya gila sih, ini gede banget sebetulnya. Untuk seri Hot ini luar biasa dan harganya juga ya gitu deh, murah gitu ya. Nah, layarnya lebar, buat kalian yang nyari layar lebar, ini tentunya akan sangat berguna sekali. Baterai yang besar juga membuatnya jadi sangat menarik karena kalian bisa gaming cukup lama berkat baterai 6000 mAh yang dipakainya. Sementara untuk penggunaan biasa, tampaknya smartphone ini akan jarang butuh charger ya, ngecasnya malam aja sambil tidur. Dual selfie LED flashnya juga khas Infinix dan sangat menyenangkan sekali untuk selfie dalam kondisi yang gelap. Lalu masih ada fingerprint sensor di sini, ini cepat dan responsif juga. Nah, pada akhirnya apakah smartphone ini bisa gaming anti nge-lag? Ya, sebenarnya balik lagi tergantung game apa yang kita mainkan ya. Tapi terlepas dari beberapa kekurangan smartphone ini, harga dan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan itu sulit ditandingi oleh brand-brand lain. Jadi kami rasa smartphone ini punya value for money yang cukup tinggi di kelas harganya. Hal lain yang menarik adalah kalau misalnya smartphone ini tidak dianggap sebagai smartphone gaming. Layarnya yang besar ini akan sangat menguntungkan untuk proses belajar mengajar ya. Jadi mau belajar pakai layar segede gini tuh lebih enak daripada pakai layar yang lebih kecil. Lebih gampang baca konten buat belajar segala macam dan harganya masih sangat terjangkau. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.